Shalom semuanya. Selamat hari Natal. Senang sekali di Natal yang luar biasa ini ya, Saudara. Tema kita adalah hadiah terindah. Siapa yang suka dapat hadiah? Tolong lambaikan tangan. Yang suka dapat hadiah? Suka ya? Apalagi kalau hadiahnya kalung emas, berlian gitu ya. Citina senyum-senyum. Suka, Ci, kalau dikasih emas, Ci? Sangat suka gitu ya. Tapi tahukah saudara bahwa hadiah terindah sebenarnya bukanlah sesuatu yang fana. Sesuatu yang ada dalam dunia ini yang sementara. Hadiah terindah yang pernah kita terima, yang sifatnya itu kekal. Bukanlah emas, perak, berlian, permata, mobil, rumah. Itu semua benda mati, saudara. Dan sifatnya hanya sementara. Kita meninggal pun kita nggak bisa bawa apa-apa. Tapi Natal itu berbicara hadiah yang kekal, hadiah yang terindah. Bahkan setelah kita mati pun, dia tetap menyertai kita. Dan hadiah itu tentunya kita sudah tahu bersama, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bukan benda mati, tapi yang dihadiahkan pada saudara adalah pribadi. Pribadi Tuhan Yesus yang menyertai saudara. Yang tinggal dalam hidup saudara dan saya. Nah, tapi seringkali kita salah fokus. Kita lebih suka fokus kepada hal-hal materi daripada pribadi Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya. Yesus ada dalam saudara dan saya. Roh Kudus ada dalam saudara dan saya. Saudara dan saya bisa berdialog dengan dia. Tentunya waktu saudara berdialog, saudara berhubungan dengan Tuhan, kita juga mesti hati-hati jangan sampai kita mendengar suara yang kita pikir suara Tuhan, ternyata bukan suara Tuhan. Makanya kalau kita mendengar sebuah suara, kita pastikan bahwa suara yang kita dengar itu tidak bertentangan dengan firman. Kalau bertentangan dengan firman, itu pasti bukan suara Roh Kudus. Itu pasti bukan suara Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita kalau bertentangan dengan firman, jangan diikuti, saudara. Jangan diikuti. Suara dari Roh Kudus itu pasti sejalan dengan firman. Nah, hadiah terindah terbesar itu adalah pribadi. Coba saudara bayangkan sebentar, ada pribadi yang hidup dalam hidup saudara, menyertai saudara 24 jam. Kalau saudara lagi sedih, dia mengerti. Dia mengerti bahasa air mata. Ketika saudara merasa tak berdaya, Alkitab berkata, dia menjadi kekuatan kita. Ketika kita berada di posisi puncak, kita bersukaria. Dia bersukaria bersama dengan kita. Ketika kita mungkin lagi down, dia mengangkat hidup kita. Saudara luar biasa pribadi Tuhan Yesus Kristus. Makanya semalam Budita menyampaikan kebenaran firman 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Korintus 9 ayat ke-15. Waktu saya renungkan ayat ini luar biasa sekali memang. Kalau dalam terjemahan barunya dikatakan syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Tapi kalau dalam terjemahan sederhana Indonesianya, kita lihat syukur kepada Allah atas hadiah terbesar yang diberikannya kepada kita. Saya ulang, hadiah terbesar yang diberikannya kepada kita yaitu siapa? Kristus sendiri. Nilai hadiah terbesar itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata apapun. Nilai hadiah terbesar itu jauh lebih besar daripada seluruh kekayaan yang saudara dan saya miliki. Nilai hadiah terbesar itu melebihi alam semesta. Dia menebus saudara dengan nyawanya sendiri. Dan hadiah terbesar itu melebihi alam semesta. Makanya kita berkata, apa gunanya kalau kita memperoleh seluruh isi dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita. Tapi waktu kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima kehidupan yang sesungguhnya. Hadiah terbesar, fokus pada Kristus saudara hidup kita. Saudara, kalau saudara menerima berlian, saudara menerima emas yang mahal, intan atau permata, saudara,
saudara pasti menjaganya baik-baik. Dan saudara pasti nggak pernah melupakan saudara menaruhnya di mana. Kalau intan berlian itu sangat mahal, saudara. Harganya misalkan 100 miliar, saudara. Pasti saudara, bahkan sebagian orang sampai nggak bisa tidur mikirin kekayaannya, saudara. Betul ya? Nah, ada yang jauh lebih besar daripada itu semua, yaitu pribadi Kristus yang menyertai saudara dan saya. Dan sebagai orang yang telah menerima hadiah terbesar, apa yang menjadi respon kita? Hadiah terbesar telah diberikan pada saudara dan saya. Nah, bagaimana respon kita terhadap dia? Mari kita buka Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saya ambil dari 2 ayat ini saja, saudara, renungan kita pada hari ini. Roma 12 ayat yang pertama dalam terjemahan sederhana Indonesia. Roma 12 ayat yang pertama dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ini Roma 12 ayat yang pertama ya. Oke. Kok beda dengan punya saya ya? Sebentar ya. Roma pasal 12. Oke. Dalam di Alkitab saudara, Alkitab saya dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita. Saya ulang. Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita membalas kebaikan hatinya. Kalau saudara dalam terjemahan sederhana Indonesia TSI di handphone saudara, maka sudah sepantasnya lah kita membalas kebaikan hatinya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan. Kita sudah menerima seluruh kebaikan Allah. Kita sudah menerima hadiah yang terindah, hadiah yang terbesar dalam hidup kita. Pertanyaannya begini, apakah kita sudah membalas atau meresponi karunia Allah yang begitu besar itu dengan benar? Kalau kita meresponi karunia Allah dengan cara yang salah, jadi hidup malas-malasan, jadi hidup ala kadarnya, apa adanya, karena Tuhan menerima kita apa adanya, saya rasa kita salah dalam mengenalnya. Tapi mari hari ini kita akan pelajari 3 hal, bagaimana respon kita terhadap Allah. Surah Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua ini dikatakan begini. Sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya lah kita membalas kebaikan hatinya. Janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik, yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Dikatakan, janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik, yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurbanmu. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurbanmu. Walaupun sebenarnya kita masih hidup. Keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu dia akan memperbaharui pikiran kita. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya, kita dimampukan mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita. Seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Yang pertama yang kita bisa pelajari dari ayat ini, saudara, di sini dikatakan, janganlah kita mengikuti lagi cara hidup yang tidak baik. Yang pertama, untuk kita membalas kebaikan Tuhan,
Milikilah cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang menghormati kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau saudara perhatikan, ini kan Roma 12, ayat yang pertama dan kedua. Di pasal 11, itu berbicara tentang bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala dan berkepala batu. Itu Alkitab sendiri yang mengatakan. Pasal 11 menceritakan bagaimana bangsa Israel ini telah membunuh nabi-nabinya. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui nabi-nabinya, tetapi bangsa Israel yang keras kepala nggak mau mendengar pesan Tuhan melalui nabi-nabinya. Bahkan nabi-nabi Tuhan dibunuh oleh mereka. Cara hidup mereka tidak baik. Mereka meruntuhkan mezbah-mezbah yang dibangun untuk menyembah Tuhan. Makanya setiap kita, mari kita membangun mezbah, saudara. Dalam hidup kita, kita bangun penyembahan kepada Tuhan. Makanya kita ada yang namanya Family Church. Ayo, sekali lagi keluarga New Life yang sangat dikasihi Tuhan. Mari pimpin keluarga kita kepada Kristus bersama-sama. Khususkan waktu, belajarlah berkomitmen dan berdisiplin dalam terus membimbing keluarga kita kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita punya cara hidup yang baik. Bukan seperti cara dunia, tapi kita memiliki cara hidup yang sesuai dengan kebenaran firman. Hormati Roh Kudus. Sadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hormati Roh Kudus. Ikuti pimpinannya. Jangan keraskan hati kita. Jangan keraskan dan melawan. Ketika saudara mendengar firman Tuhan disampaikan melalui hamba Tuhan, melalui Bapak Rohani, dengar. Jangan keraskan hati kita, apalagi membunuh nabi-nabi ini. Itu cara hidup bangsa Israel. Mereka nggak peduli lagi dengan penyembahan, dengan hubungan dengan Tuhan. Sekalipun mereka mungkin kelihatannya umat pilihan, bangsa pilihan. Tapi mereka sudah nggak peduli saat itu. Jangan kita memiliki cara hidup yang tidak baik. Yang pertama yang bisa kita pelajari untuk kita membalas kebaikan Tuhan adalah memiliki cara hidup yang baik. Katakan bersama saya mau memiliki cara hidup yang baik. Saya mau memiliki cara hidup yang baik. Waktu saudara dan saya memiliki cara hidup yang baik, orang sekitar kita akan melihat Yesus dalam hidup kita. Orang sekitar kita akan merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat 17. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Efesus 4 ayat 17 mengingatkan kita supaya kita jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Merasa benar sendiri, maunya berjalan sendiri, maunya masih baperan gitu ya, saudara. Dan pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kalau bahasa Alkitab, mereka beribadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Ada banyak kekecewaan. Jangan biarkan kekecewaan itu hadir dalam hidup kita. Jangan kita fokus pada hal-hal negatif. Hal-hal yang salah, yang lemah. Hal-hal yang mengecewakan. Jangan kita hidup di bayang-bayang masa lalu. Ini akhir tahun, saudara. Mari kita punya cara hidup yang baik.
Jadi karena kebodohan yang ada dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mari saat-saat ini ikuti pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita itu pasti kepada kematian daging. Roh Kudus gak mungkin memimpin kita sehingga daging kita jadi menonjol. Gak mungkin. Dia memimpin kita kepada kematian daging. Amin. Mari kita memiliki cara hidup yang baik. Amin. Katakan, saya mau memiliki cara hidup yang baik. Yang kedua, kalau kita lihat dari Roma pasal 12 tadi dikatakan begini. Tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu. Walaupun ini sebenarnya kita masih hidup. Kita masih hidup, tapi kita mempersembahkan tubuh kita sebagai kurban. Keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara ingat keputusan waktu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban, itu adalah keputusan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan sebagai kurban. Kurban beda sama korban. Hewan kurban, gitu ya, diberikan dengan sukarela. Menjadi kurban itu dengan sukarela. Tapi kalau korban itu adalah keterpaksaan, korban kecelakaan. Nah, itu nggak ada orang mau celaka, dia jadi korban. Tapi kalau kurban diberikan itu secara sukarela, saudaraku. Mempersembahkan tubuh merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, tentu saudara tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam setiap kita. Waktu saudara mempersembahkan tubuh saudara dan saya kepada Tuhan, itu artinya kita menghargai, menghormati Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Makanya jangan kita merusak tubuh kita dengan merokok, mabuk-mabukan, minuman ya, makan yang sesukanya. Mari kita belajar, saudara. Termasuk saya harus belajar keras dalam hal ini. Saudara mempersembahkan tubuh, saudara, kita menjaga tubuh kita ini. Kalau kita berkata mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu, itulah persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan ada lagi, maaf, yang nonton pornografi, yang sebagainya. Kita sudah selesai. Mari kita persembahkan tubuh kita. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Ada orang, tidak ada orang, kita tetap hidup kudus dalam Tuhan. Amin. Itulah bukti persembahan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu Yesus diberikan pada saudara dan saya, ia mempersembahkan tubuhnya bagi saudara dan saya. Ia mempersembahkan yang terbaik, yaitu hidupnya bagi saudara dan saya. Dan sebagai respon kita kepada Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita kepadanya. Saya sungguh sangat percaya waktu kita menyadari kasih karunia Allah begitu besar, yang sudah mengorbankan segalanya, yang tidak mempertahankan haknya, yang tidak menjaga harga dirinya. Bahkan Alkitab berkata, Filipi 2 ayat yang ke-6, Saudara, Filipi 2 ayat yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia yang seharusnya dihormati, dia yang seharusnya dihargai, dia yang seharusnya disembah, saudara. Untuk mempersembahkan tubuhnya, dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan harga dirinya, dia tidak mempertahankan haknya, saudara. Dia yang seharusnya dilayani, tapi mengosongkan dirinya, dia mempersembahkan dirinya,
Dia datang merendahkan hati. Orang bahkan sampai hina dia. Orang sampai pukul dia. Orang sampai benar-benar tidak menghargai dia. Padahal dia sangat layak untuk terima kehormatan. Dia sangat layak untuk menerima penyembahan. Dia kosongkan dirinya dan dia tinggalkan semuanya. Sehingga saudara dan saya menerima hadiah yang terbesar. Dia merendahkan hatinya. Dia sudah nggak peduli dengan apa kata orang. Yang dia tahu, dia mencintai saudara dan saya. Yang dia tahu, dia ingin menyelamatkan saudara dan saya. Itu yang menjadi kerinduan terbesarnya. Karena cintanya begitu besar. Via Dolorosa. Jalan penderitaan pun dia jalani. Jalan penderitaan, penyiksaan yang sangat hebat. Dia jalani karena dia mencintai saudara dan saya. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Natal ini membawa saya merenungkan banyak hal. Kita nggak layak untuk terima hadiah terindah dan terbesar ini. Kita sangat tidak layak. Tapi itulah kasih karunia Tuhan. Anugerah yang tidak dapat kita bayar dengan apapun. Tidak bisa kita beli dengan apapun. Kalau dia sudah mengosongkan dirinya, merendahkan hatinya, dan taat sampai mati di atas kayu salib. Biarlah pesan Natal ini mengingatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mempersembahkan semua yang terbaik pada Tuhan, yaitu seluruh hidup kita. Bukan hanya uang kita kita persembahkan yang terbaik. Waktu kita, hati kita, pikiran kita, tenaga, kekuatan kita, dimanapun kita berada, itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Biarlah penyembahan kita kepada Tuhan itu lahir dari hati yang terdalam. Karena kita sudah mengalami betapa dahsyat dan besarnya anugerah Tuhan. Di akhir tahun ini, saudara, mari kita mengalami perubahan. Memasuki tahun 2022. Kita memiliki cara hidup yang baik. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang suci, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Saudara, itu nggak bisa digantikan dengan apapun. Hadiah terindah yang Tuhan berikan pada kita adalah pribadinya. Demikian pula setiap kita, hadiah terindah yang bisa kita berikan pada Tuhan bukanlah sekedar uang kita, tapi seluruh hidup kita, hati kita. Waktu kita mempersembahkan uang, mempersembahkan waktu untuk melayani Tuhan. Mungkin kita nggak dihargai. Mungkin kita malah diinjak-injak atau disalah mengerti dan sebagainya. Tapi tahukah saudara bahwa saat itulah hadiah terindah saudara sedang berikan pada Tuhan. Waktu kedagingan saudara dan saya sudah habis. Nggak ada lagi yang kita pertahankan. Itulah penyembahan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap kita berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yang pertama, saudaraku, pesan Natal buat setiap kita hari ini. Sebagai respon kita atas hadiah terindah yang telah kita terima. Yang pertama, miliki cara hidup yang baik. Kalau ada cara hidup yang gak baik selama ini, mari kita tinggalkan. Kalau ada usaha-usaha yang tidak benar, mari kita tinggalkan. Mulailah usaha yang benar. Mulailah dengan hati yang benar. Jangan ada kepahitan, jangan ada baper, jangan ada iri hati, kekecewaan, kesombongan, butuh pengakuan. Mari kita rendahkan semua di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan, persembahkan semuanya kepada Tuhan.
Yang kedua, mari kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita. Diri kita adalah bait Roh Kudus. Hormati kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Itulah persembahan yang suci, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, dikatakan begini dalam firman. Lalu dia akan memperbaharui pikiran kita, sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya, kita dimampukan mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita, serta apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, sebagai respon kita akan kasih karunia Allah, hadiah terindah dan terbesar yang kita terima, yaitu hidup dalam kehendaknya. Hidup dalam kehendaknya. Hidup dalam kehendaknya ini dengan pertolongan Roh Kudus. Kita akan diperbaharui pikiran kita. Memperbarui pikiran kita. Makanya kalau kita punya dua prinsip yang tadi, cara hidup yang baik, mempersembahkan tubuh kita dengan kerendahan hati, saudara, mengosongkan diri kita, merendahkan hati kita, dan belajar taat, maka poin ketiga ini, hidup dalam kehendaknya bukanlah sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena waktu kita mau belajar, mau mendengar suara nabi-nabi, suara yang disampaikan oleh Tuhan, lewat kebenaran firman, kalau zaman sekarang, lewat hamba-hamba Tuhan, saudara, yang dipercayakan untuk melayani kita, menggembalakan kita, saudara, pikiran kita akan diperbaharui. Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Kita belajar percaya apa yang Tuhan sampaikan. Jangan karena kekerasan atau kedegilan hati kita menolak. Saudara. Kita nggak mau bersama-sama. Jangan. Bersama-sama berikan semuanya. Lalu dikatakan, lalu dia akan memperbarui pikiran kita sehingga kita mengetahui apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Untuk kita hidup dalam kehendaknya, pikiran kita harus diperbarui sesuai dengan pikiran Kristus. Kita harus tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan dikatakan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Kita harus mengetahui apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Karena Roh Kudus pimpin kita. Ada kebenaran firman. Dalam keadaan kelimpahan kita tahu apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Kita nggak terlena dengan dunia. Dalam keadaan tekanan, dalam keadaan pergumulan, kita tahu apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Tetap berpegang pada firman. Menyerahkan semuanya pada firman. Punya pikiran yang benar. Jangan pikiran yang buruk dalam hidup saudara dan saya. Pikiran buruk itu penyebab muncul berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena pikiran buruk itu akan menimbulkan perasaan yang buruk. Perasaan yang negatif. Kalau saudara mau hidup dalam kemenangan, izinkan Roh Kudus berbicara kepada saudara, terima saja. Apa yang firman sampaikan, terima. Jangan dibantah. Lalu ikutin firman itu. Saudara akan menikmati damai sejahtera Tuhan. Saudara akan menikmati keindahan hidup dalam Dia. Saudara akan hidup dalam kehendaknya dan hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi seringkali kita berkata, nggak bisa Pak, terlalu sulit. Saudara lebih percaya fakta daripada firman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Fakta hancur-hancuran, fakta negatif. Dengan iman, saudara melihat hal yang negatif itu tidak saudara lihat lagi. Saudara melihat dengan iman, hal negatif itu berubah menjadi hal yang benar. Hal-hal yang buruk berubah menjadi hal yang benar. Saudara hidup dalam kehendak Tuhan. Bahkan kalau kita ada para murid yang menjadi martir, fakta berkata hancur, habis, selesai. Sudah mati dia. Tapi sesungguhnya itu bukanlah kematian. Justru itu adalah kehidupan. Justru Injil diberitakan secara luar biasa. Setelah ada darah yang tercurah. Dimulai dari darah Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yuk kita mengetahui kehendak Tuhan. Mengetahui apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Dan kita lihat lagi, apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya,
Kita dimampukan mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita. Kita memiliki kemampuan untuk memilih apa yang baik dan paling tepat. Kalau kita merendahkan hati, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, Yesus melayani kita seperti itu. Maka kita akan memiliki kemampuan untuk memilih, untuk mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita. Serta apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Dimulai dari pikiran kita diperbaharui. Kita mengetahui kehendak Tuhan. Mengetahui apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Kenapa? Karena pikiran kita sudah diperbarui dengan firman. Sehingga ketika ada orang mengecewakan kita, kita bisa memilih yang baik, yaitu mengasihi dan mengampuni. Ya, ketika kita mengalami pergumulan keuangan, kita bisa memilih yang baik. Kita tetap bisa percaya, bekerja dan percaya Tuhan memberkati kita dengan berbagai macam cara. Kita dapat mengerti dan memilih apa yang baik dan yang tepat bagi kita dan menyenangkan hati Tuhan. Waktu saudara diberkati keuangan berlimpah, saudara tahu memilih apa yang baik, yang terbaik yang saudara bisa lakukan dengan uang saudara. Bukan memuaskan keinginan daging kita. Bukan memuaskan hawa nafsu kita. Tapi luar biasa saudara. Waktu kita benar-benar merasakan kasih Tuhan, maka saudara akan merasakan dan mengerti bahwa uang dan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Bukan berarti itu nggak penting, nggak berharga dalam hidup kita dunia ini. Di dunia ini memang kita butuh. Tapi saudara, hati yang mengasihi Tuhan itu membuat saudara dan saya hanya menginginkan Tuhan dalam hidup ini. Jadi ada 3 hal pesan Natal kita pada hari ini. Untuk kita meresponi kasih karunia Allah yang begitu besar, hadiah terindah terbesar yang pernah kita terima. Saudara, yang pertama, miliki cara hidup yang baik. Katakan bersama saya mau memiliki cara hidup yang baik. Yang kedua, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Katakan bersama saya mau mempersembahkan tubuh saya. Saya mau mempersembahkan seluruh hidup saya. Yang ketiga, hidup dalam kehendak-Nya. Mari katakan, saya mau hidup dalam kehendak-Nya. Saya mau hidup dalam kehendak-Nya. Hidup ini anugerah Tuhan, saudara. Anugerah Tuhan. Natal bukanlah bicara tentang pesta. Natal bukanlah bicara tentang perayaan. Natal berbicara tentang Yesus yang sudah memberikan hadiah terindah dan terbesar dalam hidup kita. Mari kita ambil waktu di momen Natal ini untuk menyembah Tuhan. Mensyukuri buat anugerah Tuhan. Kita cek juga diri kita. Apakah kita sudah mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita? Apakah kita sudah mempersembahkan tubuh kita, uang kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, perasaan kita, kekuatan kita sebagai persembahan yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menikmati Tuhan. Kalau kita saja tidak memberikan persembahan, baik itu uang, baik itu waktu, tenaga, pikiran, perasaan kita. Mari di akhir tahun ini kita mempersembahkan seluruhnya yang terbaik pada Tuhan. Masuk tahun 2022, kita akan masuk bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara dan saya akan menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa, yang sangat besar waktu kita hidup dalam kehendak Tuhan. Demikian renungan Natal pada pagi hari ini. Dan kita akan berdoa, kita ambil waktu saat untuk menyembah Tuhan. Nanti Bu Dita. Yang termulia di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Bapa, kami tidak dapat membayangkan
Bagaimana kehidupan kami jika tanpa hadir-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Dan pada pagi hari yang luar biasa ini, Tuhan, Engkau mengingatkan kepada setiap kami tentang anugerah yang tidak terkatakan, tentang hadiah yang begitu besar, hadiah yang begitu indah, yaitu pribadi-Mu sendiri, Tuhan, yang telah Engkau berikan mati di atas kayu salib, mati untuk menanggung dosa-dosa dan pelanggaran kami. Nama di atas segala nama, pribadi yang maha kuasa, raja di atas segala raja, pribadi pencipta segala yang ada, yang bertata di atas segala-galanya, Tuhan. Engkau yang begitu besar, Engkau berkenan hadir, memenuhi relung-relung hati kami, mengisi segala kekosongan hidup kami, Tuhan. Mengubahkan keadaan kami yang hina menjadi mulia dan berarti dan begitu indah bagimu, Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah terbesar, anugerah terbaik, anugerah terindah yang tidak dapat kami katakan, tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata, Tuhan. Sungguh pribadi-Mu begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, Bapa. Semakin kami menyadari hadir-Mu yang begitu luar biasa indah dalam hidup kami, semakin kami takjub, semakin kami kagum, semakin kami menikmati kebesaran-Mu, Tuhan. Semakin kami terheran-heran melihat segala yang terbaik yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Sungguh begitu indah hidup kami di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan karena itu, Bapak, kami mau meresponi hadiah yang terbaik, hadiah yang terindah, yaitu pribadi-Mu sendiri yang berkenan hadir di dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Kami mau, Tuhan, kami rindu merespon, Tuhan, dengan memberikan hadiah yang terbaik pula, Tuhan. Di hari kelahiran-Mu, Bapak. Ini hidup kami. Ini yang ada pada kami, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, untuk kami boleh, Tuhan, memiliki cara hidup yang baik, mempersembahkan tubuh kami, Tuhan, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang suci, sebagai persembahan yang berkenan kepadamu, Tuhan. Biarlah Bapa, setiap kami boleh menyadari, Tuhan, bahwa hidup kami bukanlah berbicara tentang kehendak kami lagi, Tuhan. Melainkan setiap kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu, melakukan apa yang Kau ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sebab kami sudah selesai dengan hidup kami, Tuhan. Sebagaimana lilin yang kami boleh nyalakan tadi malam, yang mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kami sudah selesai dengan hidup kami. Dan kini kami hidup untuk memberikan hidup kami, memancarkan terang, sinar kemuliaan Kristus, sehingga melalui kehidupan setiap kami, pribadi-Mu boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami boleh semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Kami habis bagi diri kami sendiri, namun kemuliaan Kristus boleh memancar melalui kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, yang boleh kami nikmati, boleh kami rasakan pada pagi hari ini, Tuhan. Dan kami percaya Bapa, bahwa kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Roh Kudus, Engkau yang akan memateraikan kebenaran firman-Mu ke dalam kehidupan setiap kami. Sehingga setiap kami, Tuhan, boleh dengan sungguh-sungguh, Bapa, memberikan hadiah yang terbaik. Sebagai respon dari hadiah terbaik yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat pernah membalas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Namun pada pagi hari ini kami mau berkomitmen, kami mau bergandengan tangan bersama-sama Tuhan. Mempersembahkan tubuh kami Tuhan. Kami memiliki cara hidup yang baik dan kami hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk anak-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami yang baik yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu yang luar biasa Bapak. Kami percaya Bapak ada hikmat yang baru, ada pengurapan yang baru, ada visi yang luar biasa yang Kau berikan di dalam kehidupan beliau Tuhan. Yang setiap kami boleh ikuti Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendukung dan menyelesaikan visi yang daripada Tuhan. Yang Kau bukakan di dalam kehidupan beliau Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan beliau. Kami percaya Bapa, ada kesehatan yang terbaik, ada umur yang panjang, ada kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Yang senantiasa menyertai kehidupan Bapak Gembala kami dan keluarga. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kehidupan Bapak Gembala kami dan keluarga senantiasa memuliakan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Dan kami juga percaya Bapak bahwa setiap kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari yang luar biasa ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, melakukan apa yang Kau ingin kami lakukan.
dan segala hormat, segala pujian, segala pengagungan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.